Baik, perkenalkan nama saya Imadi Ananta Wiragunawan dengan NIM 1950603011111057. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan modulasi amplitudo atau AM menggunakan aplikasi LabVIEW. Adapun tujuan percobaan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, tujuan percobaan. Bagian pertama adalah memahami bagaimana proses modulasi AM terjadi. Yang kedua, memahami indeks modulasi pada AM. Dan yang ketiga, dapat melakukan simulasi sinyal termodulasi AM pada aplikasi LabVIEW. Adapun alat yang dibutuhkan yang pertama adalah personal komputer atau PC, dan yang kedua adalah aplikasi LabVIEW sendiri. Selanjutnya, dasar teori. Modulasi analog adalah teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke dalam sinyal analog. Pada teknik ini, amplitudo sinyal informasi analog yang akan dikirimkan dipakai untuk mengubah amplitudo atau frekuensi atau fasa dari sinyal pembawa atau sinyal carrier. Dalam komunikasi analog, sinyal informasi berbentuk sinyal sinusoidal dan sinyal pembawa berbentuk sinusoidal yang termodulasi disebut juga modulasi analog. Adapun yang termasuk dari modulasi analog diantaranya yang pertama ada amplitude modulation atau AM, yang kedua ada frequency modulation atau FM, dan yang ketiga ada phase modulation atau PM. Selanjutnya, modulasi amplitudo merupakan teknik modulasi di mana sinyal informasi mengubah-ubah sinyal pembawa yang mana besar amplitudo sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal informasi. Persamaan umum modulasi amplitudo merupakan penjumlahan sinyal carrier dan pemodulasi di mana memiliki bentuk sebagai AM sama dengan E cos omega T ditambah E dikali M dikali cos omega T dikali cos mu T, di mana E dikali M cos omega T dikali cos mu T merupakan double sideband suppressed carrier. Nah, bisa dilihat di gambar ini, yang bagian ini merupakan lower sideband dan yang ini merupakan upper sideband. Selanjutnya ada indeks modulasi. Indeks modulasi merupakan parameter yang menyatakan besarnya tingkat modulasi pada AM, yang dinyatakan sebagai perbandingan antara amplitude puncak sinyal pemodulasi atau FM dengan amplitude puncak sinyal pembawa atau VC. Besarnya indeks modulasi mempunyai rentang antara 0 dan 1. Secara matematis, indeks modulasi dinyatakan sebagai M sama dengan VM dibagi VC. Adapun pengklasifikasian indeks modulasi. Yang pertama, modulasi normal, di mana indeks modulasinya berada di rentang 0 sampai 1. Yang kedua ada modulasi optimal, di mana memiliki indeks modulasi sebesar 1. Dan yang ketiga ada overmodulated, di mana indeks modulasi lebih besar dari 1. Nah, bisa dilihat di gambar itu ada modulasi normal. Bentuk sinyalnya sebagai berikut, di mana indeks modulasinya memiliki rentang dari 0 sampai dengan 1. Lalu yang kedua, terdapat modulasi optimal, di mana nilai dari indeks modulasinya sama dengan 1. Nah, yang di gambar ini adalah overmodulated. Jadi, tingkat indeks modulasinya itu lebih dari 1, di mana terdapat overlap dari sinyal modulasinya. Adapun syarat terjadinya modulasi. Suatu modulasi dapat terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi, yang meliputi yang pertama, terdapat sinyal informasi atau pemodulasi.
Yang kedua, terdapat sinyal pembawa atau yang lebih dikenal dengan carrier. Dan yang ketiga, memiliki frekuensi sinyal carrier lebih besar daripada frekuensi sinyal informasi. Lalu kita akan lanjut ke percobaan. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi LabVIEW sudah di tab blank VI. Nah, lanjutnya kita akan memasukkan simulate sinyal di input di bagian blok diagramnya. Di sini kita ubah menjadi simulate acquisition timing. Lalu oke. Bisa di stretch ke bawah ya. Kita memasukkannya dua ya. Yang satu message signal sama carrier signal. Sama kita simulate acquisition timing. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi message. Dan ini carrier. Langkah selanjutnya itu kita membuat knob di front panel. Jadi Windows kita ke front panel dan kita membuat 3 knob di numeric knob. Nah, lalu kita ganti di sini menjadi amplitude message. Yang ini frekuensi message. Dan yang ini frekuensi carrier. Kita hubungkan juga. Dan yang terakhir kita ganti menjadi spektral. Nah, setelah jadi seperti ini, kita langsung mensimulasikan pada di front panel. Nah, untuk di sini bisa diatur dulu mungkin supaya lebih jelas. Ininya kita pakai 300.
Nah, mungkin langsung kita simulasikan. Sebelumnya kita masukkan dulu amplitudo dari sinyal pemodulasi dan frekuensinya. Mungkin langsung disimulasiin dari ketika frekuensi pemodulasi dan frekuensi carrier-nya 0, maka bisa dilihat di sini tidak ada modulasi dari sinyal informasinya. Lalu ketika frekuensi dari informasi ada ya sebesar 20 Hz, maka modulasi sinyal juga masih belum terbentuk. Lalu ketika frekuensi carrier-nya kita naikkan, nah baru terbentuk, tapi ini belum sempurna. Ketika frekuensi dari carrier-nya itu masih lebih kecil dari frekuensi informasinya, maka modulasinya itu masih tidak terjadi. Dan ketika sudah mencapai lebih besar dari frekuensi informasi, maka sudah bisa terlihat terjadinya sinyal termodulasi seperti yang dilihat pada modulated signal ini. Oke, langsung kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, jadi yang tadi sudah kita praktekkan, jadi ketika frekuensi informasi dan frekuensi carrier-nya 0, belum terjadi peristiwa modulasi. Dan ketika frekuensi informasinya ada dan frekuensinya carrier-nya 0, juga tidak terjadi peristiwa modulasi. Apabila frekuensi informasinya 0 dan frekuensi carrier-nya ada, maka juga tidak terjadi peristiwa modulasi. Dan apabila kedua frekuensi informasi dan frekuensi carrier-nya ada, namun nilai dari frekuensi carrier-nya itu sama atau lebih kecil, maka peristiwa modulasi juga tidak akan terjadi. Dan ketika frekuensi informasinya itu lebih kecil dari frekuensi carrier, maka peristiwa modulasi itu akan terjadi seperti yang telah dipraktekkan tadi. Lalu terdapat kesimpulan di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa modulasi amplitudo atau AM merupakan teknik modulasi di mana sinyal informasi mengubah-ubah amplitudo sinyal pembawa, yang mana besar amplitudo sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal informasi. Lalu, dalam penggunaan modulasi analog juga dapat diperhatikan apabila salah satu dari syarat modulasi tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi proses modulasi. Di mana adapun syarat modulasi pada modulasi amplitudo di antara yang pertama, terdapat sinyal informasi. Yang kedua, terdapat sinyal pembawa atau sinyal carrier. Dan yang ketiga, terdapat frekuensi sinyal carrier lebih besar dari frekuensi sinyal informasi. Sekian dari percobaan yang telah saya lakukan. Mungkin materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.